Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatun Ummah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Sebelum kita mulai presentasi di pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materinya. Yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Nah, jadi para pemerintah dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru telah melakukan berbagai cara, seperti melalui pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Akan tetapi, masih saja dalam pelaksanaan pembelajaran masih sangat jauh dari yang diinginkan, dan tentunya masih banyak penyimpangan. Namun paling tidak, sebagian guru yang ada telah memiliki ijazah perguruan tinggi. Namun, dalam praktek pendidikan sehari-hari masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru. Kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kesalahan yang dilakukan berkali-kali tidak menyadarkan seorang guru tersebut melakukan sebuah kesalahan, akan tetapi malah membuat guru tersebut lupa, bahkan tidak mengetahui kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, jadi seorang guru adalah panutan untuk murid-muridnya. Nah, jadi ketika guru melakukan suatu kesalahan akan menjadi dampak negatif terhadap peserta didik, walaupun kesalahan tersebut itu sangat kecil. Walaupun sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh guru seharusnya diminimalisir. Di sini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru itu ada 7. Yang pertama yaitu mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Dan yang ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Dan yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Dan yang kelima, merasa paling pandai. Dan yang keenam, tidak adil atau diskriminatif. Dan yang ketujuh, memaksa hak peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru dari yang nomor 1 sampai 3. Nah, jadi tadi yang pertama mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Nah, di sini banyak guru yang sudah merasa bahwa dia telah menguasai pelajaran karena sudah terlalu sering dalam melakukan pengajaran di suatu lembaga pendidikan. Nah, jadi dengan adanya perasaan itu tentunya membuat guru menjadi tidak kreatif karena mereka sudah paham terhadap materi yang diajarkan. Dan guru juga tidak ingin mencoba metode dan berusaha untuk mencari hal-hal yang baru, sehingga guru lebih memilih jalan pintas dalam pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, jadi saat perencanaan pun guru banyak melakukan jalan pintas, yaitu dengan tidak membuat persiapan, atau guru hanya mengajar tapi tidak melalui persiapan, atau mengonsep suatu pembelajaran yang akan diajarkan, seperti nanti akan menggunakan metode apa, lalu menggunakan media apa. Nah, itu guru tidak mempersiapkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ketika pelaksanaan pembelajaran, saat pelaksanaan pembelajaran tersebut juga guru hanya berpikir mudah untuk menjalankan pembelajaran. Bahkan guru yang digunakan dalam mengajar yaitu metode-metode itu saja, seperti yang sering dilakukan itu metode ceramah tanpa adanya perubahan metode dalam mengajar, atau model-model variasi agar peserta didik ini dapat tertarik dengan pembelajaran tersebut. Nah, jalan pintas seperti itu yang sering dilakukan oleh guru.
mereka terkadang masih berprinsip yang penting sudah menyampaikan materi tanpa memikirkan bagaimana peserta didiknya ini nanti paham atau tidak dan mau mendengarkannya atau tidak. Padahal nanti kalau seorang guru itu menggunakan metode dan juga media-media pembelajaran yang sangat menarik, justru akan menarik simpati siswa untuk aktif dan bahkan mau mendengarkan dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh guru adalah menunggu peserta didik berperilaku negatif. Nah, di sini masih banyak guru yang berpikiran keliru mengenai mengajar. Mereka menganggap bahwa hanya menyampaikan materi dan pengetahuan terhadap siswa. Nah, jadi karena kekeliruan ini, guru juga sering mengabaikan perkembangan peserta didiknya. Guru juga lupa memberikan apresiasi terhadap peserta didik. Padahal apresiasi ini sangat penting dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Dan biasanya guru akan lebih memberikan perhatian ketika peserta didiknya melakukan keributan, tidak memperhatikan, mengantuk, dan kondisi negatif lainnya yang dilakukan oleh murid. Nah, jadi apabila murid tidak memiliki tindakan negatif, ya mau mendengarkan, disuruh gurunya seperti ini ya mengikuti perintah-perintah guru. Nah, itu guru hanya bersikap biasa saja, tidak memberikan perhatian-perhatian yang lebih terhadap muridnya. Dan nanti kalau muridnya melakukan keributan atau sesuatu yang negatif, baru gurunya itu memberikan simpatinya atau perhatiannya kepada peserta didik tersebut. Nah, seharusnya perbuatan-perbuatan seperti ini itu dihindari bagi seorang guru, karena nanti guru tidak bisa kondisi seperti ini. Peserta didik akan beranggapan bahwa ketika melakukan suatu kesalahan akan lebih diperhatikan oleh seorang guru. Dengan anggapan seperti itu, peserta didik akan lebih sering untuk gaduh, mengganggu temannya, bahkan mereka akan menyeleweng dari tindakan kedisiplinan. Dan guru juga perlu belajar untuk mengetahui sikap positif dari siswa atau peserta didik. Ketika peserta didik sudah memberikan sikap positif, maka sebisa mungkin guru harus melakukan suatu pujian atau apresiasi yang lain. Nah, ini bertujuan agar peserta didik ini dapat meningkatkan lagi prestasi-prestasinya. Misalnya awalnya mau mendengarkan dengan baik. Nah, ketika guru memberikan apresiasi, oh anak ini tuh sangat disiplin. Nah, jadi si peserta didik ini akan terdorong untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran dan lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Nah, kemudian walaupun hal-hal yang dilakukan oleh guru ini sangat sederhana, tetapi itu dapat membuat peserta didik merasa senang karena sang guru telah memperhatikan dan memberi perhatian kepada muridnya. Nah, jadi seorang guru itu harus dapat memberikan perhatian yang proporsional terhadap seluruh siswanya dan tidak usah menunggu siswa atau peserta didik tersebut salah atau berperilaku negatif. Selanjutnya, kesalahan guru yang ketiga yaitu menggunakan destruktif disiplin. Nah, di sini ada saatnya guru memberikan tindakan disiplin kepada siswa yang melanggar tata tertib atau tidak melakukan tugasnya. Namun, sering guru tidak memiliki rencana tindakan yang tepat, maka guru dapat melakukan kesalahan. Ada juga guru yang memberikan pekerjaan rumah atau PR yang harus dikerjakan siswa, namun guru tidak memeriksanya atau mengembalikan kepada siswa tanpa ada feedback atau komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan siswa. Nah, jadi ini semisal guru memberikan tugas kepada siswa, tapi
guru menyuruh mengumpulkannya hari minggu depan misalnya. Nah, akan tetapi minggu depannya ketika pembelajaran berlangsung, guru tidak menanyakan kembali PR tersebut. Nah, ini itu akan menurunkan tingkat kedisiplinan siswa. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan menurunnya rasa percaya kepada guru. Lalu bisa saja keesokan harinya siswa tidak mengerjakan PR dan seharusnya guru tidak menghukum siswa tersebut. Dan guru perlu melihat latar belakang kesalahan yang dilakukannya saat memberikan hukuman agar tidak melampaui batas kewajaran. Nah, jadi misal ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian guru langsung menghukumnya. Nah, itu sebaiknya dihindari saja, dan kita lihat dulu latar belakangnya, apa alasannya kenapa si anak ini tidak mau mengerjakan tugas. Jangan langsung saja bertindak kasar, langsung menghukumnya dengan hukuman yang melebihi batas kewajaran. Itu tidak diperbolehkan. Tindakan yang melampaui batas merupakan upaya pembelajaran dan penegakan disiplin yang destruktif atau destruktif disiplin yang sangat merugikan perkembangan siswa, bahkan juga mengancam keselamatan guru. Nah, jadi apabila ada guru yang bertindak sangat kasar terhadap siswanya, ini juga dapat merugikan perkembangan siswa. Bisa saja nanti siswanya itu bisa mengalami tekanan batin terhadap gurunya yang selalu bertindak kasar tanpa mengetahui latar belakang atau alasan kenapa si anak ini bisa bertingkah laku seperti ini. Selain itu juga hal-hal ini dapat mengancam keselamatan guru. Ini maksudnya apabila guru ini bertindak kasar kepada siswanya, ya ini juga dapat melanggar tugas-tugas guru gitu loh. Dan seharusnya guru yang seharusnya mendidik seorang anak dengan baik, dengan didikan yang baik, justru malah menunjukkan sikap yang kasar terhadap muridnya. Nah, ini juga dapat menunjukkan hal-hal yang tidak baik gitu loh bagi guru. Bisa menyebabkan pencemaran nama baik guru juga, seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Mbak Syafa Fadila. Kepada Mbak Syafa Fadila, saya persilahkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat dari kesalahan yang sering dilakukan oleh guru, yaitu mengabaikan perbedaan peserta didik. Nah, peserta didik pada dasarnya itu mempunyai perbedaan yang berbeda dalam suatu pembelajaran. Seperti halnya mereka mempunyai emosi yang berbeda, keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Bahkan tingkat dari kefokusan perhatian dalam pembelajaran juga berbeda. Latar belakang dari seorang siswa itu juga berbeda-beda. Nah, bukan hanya latar belakang dari keluarganya, padahal ada sosial ekonominya, terus ada lingkungannya. Itu mereka berada di dalam kehidupan yang berbeda-beda. Bahkan aktivitas pun yang dilakukan mereka itu juga berbeda-beda. Nah, kenapa di sini kok guru itu mengabaikan peserta didik tersebut, perbedaan tersebut, padahal apa yang dilakukan oleh peserta didik itu sebenarnya itu sudah sangat berbeda. Nah, untuk kekuatan yang dimiliki oleh siswa pun itu sangat berbeda. Nah, di sini guru itu tentunya harus memahami bagaimana sih peserta didik dan jangan hanya mengikuti kemauan oleh ego guru saja. Nah, di sini siswa juga harus diarahkan dan dikembangkan. Dan dalam pengembangannya
guru itu jangan membedakan antara mana peserta didik yang pintar ataupun mana peserta didik yang kurang dalam mengikuti pembelajaran mereka. Karena mereka siswa pun juga mempunyai kekuatan. Semisal siswa itu aktif dalam psikisnya, sehingga dia itu lebih suka ke olahraga. Nah, bagaimana cara guru ketika dia olahraga diselingi oleh pembelajaran yang lainnya, seperti ada fisika, itu termasuk kegiatan yang harus diarahkan oleh guru, dan perbedaan tersebut tidak boleh dijudge oleh guru. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu merasa paling pandai. Dalam hal ini, guru tidak diperbolehkan untuk merasa paling pandai. Mungkin guru melakukan hal tersebut karena seorang guru itu pernah mempelajari dan sekolah lebih tinggi dari siswa. Dan guru itu merasa pernah sekolah, terus dia itu lebih berpikir kalau aku ini lebih tua dari dia, dari siswa-siswaku, tentunya aku lebih pandai dong. Nah, mindset seperti ini itu perlu dihapuskan. Karena apa? Karena di zaman sekarang siswa mungkin lebih pandai dari seorang guru. Karena apa? Seorang siswa sekarang tidak hanya belajar dari guru saja. Mereka bisa mengakses internet secara bebas. Dan tidak dapat dipungkiri juga jika siswa itu dapat lebih pandai. Dan untuk hal ini, guru sebaiknya harus bisa memiliki sikap rendah hati agar dapat menerima perkembangan yang sedang terjadi saat ini di masyarakat. Misalnya, sekarang siswa mungkin umur sekitar 11 tahun, bukan hanya 11 ya, mungkin dari 8 tahun, 7 tahun, mungkin dari kecil, dia sudah bisa mengakses bagaimana sih cara bermain internet. Nah, guru zaman dulu bisa mengakses internet itu karena waktu dia umur mungkin udah 20 ke atas, bahkan udah 25 ke atas, 30-an mungkin. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa guru itu tidak lebih pandai dari siswa. Bukan hanya tidak lebih pandai ya. Dari keaktifan guru itu juga lebih rendah dari siswa. Karena apa? Siswa zaman sekarang dituntut untuk mengetahui bagaimana cara mempelajari teknologi yang baik. Bukan hanya pikiran, tingkat kepandaian dari anak tersebut itu berbeda. Padahal lebih pandai siswa yang kurang cantik tadi di mata guru tersebut. Nah, di sini dapat dapat dianalisa, dan mungkin kesalahan dari guru ini perlu diperbaiki agar tidak menjalar ke guru-guru yang lain. Mungkin seperti yang keenam, yaitu sikap tidak adil atau diskriminasi. Nah, sikap tidak adil ini sebaiknya perlu dijauhi oleh seorang guru. Guru yang tidak adil itu akan menghambat perkembangan siswa. Dan siswa berhak untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan keadilan dari seorang guru. Nah, contoh saja, mesti kalian pernah merasakan bahwa diri kalian itu
sedang berada di fase tidak mendapatkan keadilan oleh seorang guru. Misal guru A suka sama anak yang baik, yang rajin, terus dia suka mengerjakan PR dan tidak telat dalam masuk sekolah. Nah, guru tersebut sangat suka dengan anak yang rajin tadi. Nah, ketika guru tersebut melihat seorang anak yang dia sering terlambat sekolah. Nah, guru tersebut menjudge bahwa anak ini anak yang nakal. Dan dalam penilaian sehari-harinya pun guru tersebut lebih menyukai anak yang rajin tadi, dan anak yang rajin tadi selalu diberi nilai plus, dan guru tersebut tidak mengetahui latar belakang dari siswa yang dianggap bandel tersebut. Nah, bukan hanya itu, tentunya banyak sekali contoh-contoh yang dapat diambil, seperti halnya ada guru yang suka dengan anak yang cantik. Nah, ketika dia melihat anak yang kurang cantik di mata dia, tentunya dia itu akan akan melakukan hal diskriminasi. Anak yang cantik itu selalu dipanggil, terus dia diberi nilai yang A plus pokoknya. Terus anak yang enggak cantik di mata guru tersebut itu mendapatkan nilai yang biasa-biasa saja. Padahal tingkat dari bukan hanya pikiran, tingkat kepandaian dari anak tersebut itu berbeda, padahal lebih. Nah, untuk yang ketujuh yaitu memaksa hak siswa. Dalam hal ini, kesalahan ini tentunya banyak sekali dilakukan oleh guru. Dan guru itu selalu memaksakan hak-hak dari siswa tersebut. Dan lebih parahnya lagi, itu dijadikan sebagai ajang untuk berbisnis. Nah, seperti halnya itu guru memaksa siswa untuk membeli buku. Nah, buku karya dia, padahal dalam buku tersebut itu tidak terlalu diperlukan oleh siswa, dan siswa itu bisa meminjam dari kakak kelasnya, atau siswa itu sudah dapat buku dari sekolahan dan diharuskan untuk membeli buku karya guru tersebut. Nah, apakah itu baik? Tentunya menurut saya itu tidak baik. Karena apa? Karena guru tersebut itu memaksa hak-hak dari siswa yang seharusnya uang tersebut bisa untuk digunakan untuk yang lain, tapi karena guru memaksakan untuk membeli bukunya, tentunya keperluan yang lain akan tertunda oleh membeli buku tersebut. Nah, kenapa kok bisa tidak baik? Nah, yang seperti saya katakan tadi, keperluan siswa itu tidak hanya untuk membeli buku, tetapi ada keperluan yang lain. Semisal siswa membeli sebuah kayak kerajinan tangan gitu, bahan-bahan untuk kerajinan tangan yang akan dilakukan, yang akan dibuat di kemudian hari, semisal. Dan seharusnya yang uang yang untuk kerajinan tangan tersebut dihabiskan lah, dipaksa untuk membayar buku yang seharusnya tidak dibeli tapi dipaksa untuk membeli. Nah, walaupun buku adalah jendela ilmu, tetapi kita juga sebagai guru harus mengetahui lah kemampuan dari siswa-siswa yang kita ajarkan.
bagaimana sih ekonomi mereka, apakah mereka mampu untuk membeli buku walaupun buku itu baik. Buku adalah jendela ilmu dan buku itu tentunya nggak akan habis dimakan, tapi akan bertambahnya ilmu karena buku. Tetapi ya guru di situ juga harus mengetahui bagaimana sih siswa tersebut bisa untuk bagaimana siswa itu bisa untuk bukan memaksa untuk membayarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tangan tersebut dihabiskan lah, dipaksa untuk membayar buku yang seharusnya tidak dibeli tapi dipaksa untuk membeli. Nah, walaupun buku adalah jendela ilmu, tetapi kita juga sebagai guru harus mengetahui lah kemampuan dari siswa-siswa yang kita ajarkan. Bagaimana sih ekonomi mereka? Apakah mereka mampu untuk membeli buku walaupun buku itu baik? Buku adalah jendela ilmu dan buku itu tentunya nggak akan habis dimakan, tapi akan bertambahnya ilmu karena buku. Tetapi ya guru di situ juga harus mengetahui bagaimana sih siswa tersebut bisa untuk bagaimana siswa itu bisa untuk bukan memaksa untuk membayarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih.